Apa yang sebenarnya lu rencanakan? Kenapa lu mau membiarkan mereka pergi? Kita akan susah mencari mereka. Atau malah terjadi sesuatu yang lebih buruk dari ini. Jangan kabur kalian! Apakah lu tahu arti dari kata revenge? Gua nggak paham apa yang lu maksud, Pluto. Ini semua untuk balas dendam? Ya, revenge. Lu nggak paham ya? Lu nggak perlu khawatir soal jejak mereka. Lu tahu kan, rahasia ini menyediakan jalur seperti labirin. Lebih parahnya lagi, banyak anggota kita yang haus akan mangsa sedang menjaga di setiap sudut jalur. Dan mereka semua bukan penjaga biasa. Mereka adalah singa kelaparan. Mereka pasti nggak akan selamat. Jangan kabur kalian! Berhenti kalian! Ih, sialan! Rasakan ini! Lari ke sana aja! Di mana mereka? Terus kejar mereka! Cepat, Jeffrey! Berhenti! Jangan kabur kalian! Di mana kita sekarang? Mereka kehilangan kita. Kita harus cepat cari jalan keluar dari sini. Keburu mereka menemukan kita lagi. Enggak, Jeff, nggak bisa lari lagi. Kaki gua udah ketembak. Nggak bisa ngerasa apa-apa selain sakit. Gua menyerah. Lemah banget tuh jadi orang. Baru ketembak dikit aja sudah ngeluh. Sama aja lo kayak Riyad. Lemah, nyusahin, dan ujung-ujungnya dia mati juga. Lalu lu mau mati di sini? Ya silahkan, gak usah ngajak-ngajak gua. Mau kaki lu hancur kayak patah kayak, gak bakal ada yang peduli sama lo. You bastard, Jeff. Silahkan lo tinggalkan gua di sini. Silahkan. Lu harus ingat, lo ngomong kayak gitu seakan-akan lo sendiri gak takut mati. Padahal gua tahu, Jeff. Lo cuma nutupin rasa takut lo pakai amarah. Lo cuman pengecut yang nyamar di orang keras, Jeff. Lo mau mati di sini? Ya silahkan, gak usah ngajak-ngajak gua. Hei kalian! Di bertengkar, weh. Sadar, kita lagi dalam situasi genting. Sekarang kita harus berpikir bagaimana cara kita untuk keluar dari sini. Bukan malah bertengkar. Sialan, lukanya makin parah. Zeno, bantu gua. Zeno! Enggak. Zeno! Zeno! Zeno, lo di mana? Gak mungkin. Zeno, dia tewas. Enggak, brengsek. Enggak, gue yakin Zeno baik-baik aja. Dia belum mati. Dia hanya nyasar. Please, jangan pikir yang aneh-aneh. Siapa sebenarnya mereka? Apakah dia termasuk bagian dari orang itu? Siapa kalian sebenarnya? Hah? Woi brengsek, apa sebenarnya yang lo inginkan dari kami? Kami salah apa kalau pada? Punya mulut nggak? Woi, jawab! Lu tuh lihat tuh gimana sih? Hah? Lihat loh, cuman buat rusak hidup orang. Minimal punya identitas. Kan kayak hantu yang nyusahin tapi gak kelihatan. Kan belum pernah kami hajar ya, seperti mahasiswa lain. Lu punya masalah apa sih di dunia ini? Lu broken home ya? Anak buangan ya? Cih, kasian. Ya, lu kalau punya masalah sama keluarga lu, gak usah lu lampiasin ke orang, bungol. Gua saranin lu gak usah hidup aja kalau bisa cuma jadi sahabat masyarakat. Coba lu ulangin sekali lagi. Emang apa yang lu ketahui tentang kebahagiaan? Jangan membuat emosi gua meledak, karena lisan lu gak bisa terjaga. Lu mau tahu kan rasa orang-orang yang dibuat menderita karena lo? Gini sudah rasanya, lu kalau nggak tahu apa-apa, mending diem. Gak usah banyak mulut. Mau itu mulut bolong,
Kalau mau tinggal bilang, sekalian aja lu mati ya kan. Biar kalau gua mati, gak jadi hantu gentayangan yang bikin hidup lo menderita. Dan satu peringatan lagi. Jangan berbuat sikap mencurigakan di sini. Banyak orang di dalam sana yang sifatnya seperti anjing dan buaya. Kalau lo tenang, mereka juga akan tenang. Tapi, jika lo membuat mereka terganggu, mereka nggak akan segan membuat kalian pindah alam. Dan lo tahu kan apa maksudnya. Siapa kamu? Pluto! Bro, lu gak apa-apa kah? Jeff, tungguin! Sialan! Raka, berhenti! Biarkan mereka pergi. Jangan sampai lu membunuh mereka. Kenapa lu tidak membiarkan gua menghentikan mereka? Bisa-bisa mereka mati di tangan anggota kita. Mereka bukan urusan lo, dan hanya gua yang bisa urus mereka. Dan lo, jangan sekalipun ikut campur dalam urusan gua. Gawat, tempat ini udah gak aman. Kita harus pergi secepatnya. Kita gak ada waktu untuk cari Xenos sekarang. Orang-orang tadi benar-benar menginginkan kita untuk mati. Mereka mempermainkan kita agar menderita. Kita gak punya waktu berlama-lama di sini. Keburu mereka dapat menemukan kita. Ayo Nolan, kita gak punya banyak waktu. Raka, ikat dia. Sudah semenjak lama gua sudah menantikan momen ini. Sedari kecil hingga saat ini. Gua bangga dengan apa yang dilakukan mereka saat gua kecil. Dan saatnya gua buktikan ke mereka bahwasanya anak buangan ini bisa melakukan aksinya. Inilah Swords. Siapa lu sebenarnya? Apa salah gua ke lo? Mau lo apa? Gua gak kenal lo, samsek brengsek. Kenapa lu sangat-sangat jahat pada gua? Bisa gak sih lu gak usah jadi orang sok serius gitu? Emang lo berani? Tunjukkan siapa diri lo sebenarnya. Kasian, lu gak tahu apa-apa ya? Masa lu gak kenal gua? Sedangkan lu adalah orang yang selalu gua tandai. Lu masih gak paham kah sama aksi gua sekarang? Kata Anam, ia gak sabar menunggu aksi sabetannya. Dan lu tanya apa gua mau. Gua cuma mau lu mati. Raka, kenapa lo hentikan aksi gua? Minggir! Lu gila, Pluto! Aksi lo kelewatan! Lu mau membunuh dia karena ego lo, bukan karena misi? Turunkan katananya, brengsek! Risa, ambil katananya! Cepat, sekarang! Kenapa lo mengalami? Cukup, gua gak mau kelahi soal ini. Sekarang gue mau tanya ke lo, kenapa
Akhir-akhir ini semenjak tragedi kematian Ziad, lo selalu bertingkah seenak lo buat mempermainkan mereka bertiga. Dan sekarang malah lebih parah, lo tega membunuh mereka padahal mereka gak punya salah kepada kita. Dan terutama pada lo sendiri. Seakan-akan lo punya hak atas kematian mereka. Sadar, lo bukannya menjadi penyelamat Pluto. Yang ada lo malah menjadi pembunuh. Begitu emang kalau orang yang nggak tahu apa-apa. Apa sih? Lu ngomong apa Pluto? Lu udah 3 tahun di kampus ini, udah menjalankan pelatihan dengan gue, bareng rekan-rekan kita yang lain. Di sini rumah kita nggak punya tempat nyaman selain di sini. Dan lu sampai sekarang malah selalu tertutup. Dan siapa? Cuman gue yang bisa nemenin lo di sini. Sebenarnya gue paling benci untuk mengenang, apalagi menceritakan masa lalu kepada siapapun. Tetapi semenjak apa yang dilakukan si brengsek Jeffrey itu membuat masa lalu itu kembali. Dan gua punya misi yang belum selesai. Tapi Pluto, lu harus ingat, mereka adalah mahasiswa yang akan naik ke semester 2. Kita seharusnya memberi mereka pilihan agar ingin melanjutkan studi di sini atau tidak. Dan itu pun bukan karena terpaksa. Bukan malah seenaknya menyodorkan katana untuk menakuti mereka. Ini gak masuk akal, Raka. Iya, rencana kampus seperti itu. Tapi kenapa dari awal kita malah disuruh menyodorkan senjata kepada orang-orang lemah itu? Hanya itu malah membuat mereka tambah down. Yang tenang, Pluto. Sekarang gua tahu. Lo berbuat hal itu sebenarnya untuk balas dendam ke mereka ya kan? Sedangkan yang punya rencana dan strategi itu hanya dosen Andres yang ahli. Dan lo tahu kan, beliaulah orang yang terpercaya. Dan gua harap lo bisa mengerti. Halo Pluto, para penjam senjata telah siap menurunkan senjatanya. Maaf, saya belum bisa ke sana sekarang. Saya memberi amanah padamu. Saya minta tolong untuk laksanakan sebaik-baiknya. Baik Pak, segera laksanakan. Siapa itu Pluto? Pengirim itu sudah datang. Kita diperintahkan untuk memindahkan senjata itu ke tempat pelatihan utama. Tapi gue minta tolong kerjasamanya. Gantiin gue sementara, Raka. Hah? Gantiin lo? Emang lo mau kemana? Melakukan pertanggungjawaban. Lo ikut gue sekarang. Kemana? Gak usah banyak mulut, ikut gue sekarang. Tapi kaki gue Ayo, gue tahu lo butuh bantuan. Oh iya, tolong longgarkan ikatannya, khusus untuk dia saja. Kalian, gak usah kepedean. Gue peringatin, kalau ada salah satu dari kalian yang berencana untuk kabur, awas saja, tebas saja kepalanya satu-satu. Ayo, ikut gue sekarang. Ujung-ujungnya dia mati juga. Lalu lu mau mati di sini? Ya silahkan, gak usah ngajak-ngajak gue. Mau kaki lu hancur kayak patah kayak, gak bakal ada yang suka sama lo. Ayo cepat, kaki lu mau sembuh apa kagak? Apa? Ini Liv Yahmi? Silahkan duduk di sini. Gak, Liv ini. Simbol itu? Ini gak mungkin. Apakah semua ini utusan kampus gue sendiri? Lama banget. Mau gue bantu kah? Gak usah, saya bisa sendiri. Terima kasih atas tawarannya. Lu gak usah malu-malu. Gue bukan Jeffrey yang selalu bilangin orang lemah, padahal dia sendiri lemah.
Makanya kok jadi lelaki tuh gak usah lemah. Bikin aja lo gak usah hidup. Ini orang kenapa sih? Udah lah, gue gak ada waktu. Kalian, tolong jaga mereka. Jangan sampai mereka kabur. Gua ada urusan bentar. Terutama buat dia. Tes, semua. Kalian bisa dengar saya? Ada tugas dari Pak Andres. Mohon kerjasamanya untuk memindahkan ratusan senjata dari sebuah pengiriman. Tolong pindahkan senjata itu ke tempat pelatihan utama. Saya beri amanah itu kepada Raka. Untuk pencarian para mahasiswa yang lari tadi, tolong dihentikan. Mereka sudah ditemukan. Dan semuanya langsung bergegas ke lorong rahasia. Di sana sudah disambut oleh para senior Yahmi. Tolong bantu mereka. Saya ada urusan sebentar. Terima kasih atas kerjasama kalian. Dok, sakit dok. Tahan dikit ya, bentar lagi selesai pengobatannya. Oke, sekarang sisa gunting perbannya dan selesai. Udah, jangan nangis. By the way, tangannya jangan terlalu dibawa gerak ya. Nanti bisa-bisa tambah parah. Saya buka aja ya kordennya. Istirahat aja di sini. Kamu ini juga. Kok bisa tuh loh jatuh di toilet sampai tanganmu patah segala? Perasaan selama liburan toiletnya nggak pernah licin. Orang di dunia ini emang gak ada yang suka sama lo. Kau nggak bisa gerak. Aku lupa sesuatu. Farel, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa dok, maafkan saya nggak lihat jalan tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kenapa wajahmu lebam gitu? Habis berantem? Ini bukan apa-apa kok dok. Tadi saya cuma... Udah. Saya tahu dari mukamu kayak ada yang nggak beres. Udah yuk, masuk sana ke UKS. Saya mau ambil barang bentar. Farel? Boleh gak usah banyak tanya. Gua akan jelaskan semuanya. Tapi, gue mau kasih tahu. Tolong jangan kasih tahu semua hal yang terjadi tadi kepada siapapun. Hah? Tapi, kenapa? Nyawa lo taruhannya. Gue tahu lo gak paham sama maksud dari semua ini. Dan bahkan semua teman-teman lo bakal sama halnya. Gue saranin ke lo untuk pergi dari kampus ini. Kampus ini berbahaya untuk orang-orang yang akan naik ke jenjang semester 2.
Dan orang-orang yang mental kuatlah yang akan bertahan di kampus ini. Buat kalian, para mahasiswa yang baru naik ke semester 2, memang akan berpendapat kalau sistem di sini sangat aneh dan sangat berbahaya. Tapi, kami semua yang berhasil lanjut di sini mempunyai misi. Misi yang dibilang sangat berlawanan dengan sistem dunia. Gue gak bisa memberitahu lebih banyak karena gue tahu lo akan pindah dari kampus ini. Karena aksi tadi telah membuat trauma yang dalam pada mental lo. Mohon untuk tetap tutup mulut. Jangan beritahu hal-hal tadi pada siapapun di luar sana. Jangan membuat nama kampus ini menjadi hancur. Maaf Ares, mungkin ini terlalu mendadak. Tapi gua mau kasih tunjuk lo satu hal. Hah? Gak mungkin. Lo kan? Kenapa? Lo kaget? Tenang, ini bukan sebuah reinkarnasi. Memang, gua sangat mirip dengannya. Gimana perasaan lo saat melihat wajah gua? Pasti lo udah paham kan, apa gua sangat benci dengan si sialan Jeffrey itu. Lah, Dokter Rafni, yang tenang dok. Ih, ngagetin tahu. Astaga, dia kenapa Pluto? Mau saya antar ke UKS? Iya dok, terima kasih tawarannya. Dia butuh penanganan khusus. Sebentar, saya ambilkan kursi roda. Gua harap lu tetap tenang dalam menghadapi situasi ini. By the way, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok bisa dia jadi seperti ini? Pertama-tama maaf kalau membuat dokter kaget ya. Dia habis tertembak oleh anggota dok. Kita harus cepat dok, sebelum pendarahannya makin parah. Siap. Siap buat targetku. Widih, tiba-tiba aja nih orang jadi Leslie. Yuspa! Yuspa! Lu dicariin Khalil. Dia mau ngirim data senjata. Ayo Sina masuk. Lu lagi tungguin dari tadi. Oh, ya. Yaudah, buruan. Aman. Nih orang ngagetin. Pas ditanya malah tambah lagi satu beban kerjaan. Udahlah, jalanin aja. Sedang apa kalian di sini? Siap kak. Kami mendapatkan perintah dari Pak Andres untuk membantu memindahkan senjata. Oh, ya udah, langsung aja masuk. Tapi juga perhatikan tata tertibnya. Maaf, saya ada urusan sebentar.
kampus ini gak seburuk itu rupanya. Sayang banget sih kalau tempat ini biarkan sepi. Cuma gara-gara kejadian Ziad kemarin. Padahal ya, kalau dilihat-lihat, kampus masih punya banyak hal yang bagus. Itu logo kampus. Ini perasaan gua aja tuh gimana ya? Bukankah tengkorak adalah simbol ancaman? Siapa sebenarnya gadis ini? Sepertinya dia bukan gadis biasa. Di saat dia membuat kekacauan dengan para mahasiswi tadi. Apa? Hawa di sekelilingnya terasa berbeda. Menarik. Tapi tetap saja, dia cuma mahasiswa baru di sini. Dia sadar? Cih, dikira gua bodoh apa ya? Gak capek apa? Merhatiin gua terus dari monitor. Padahal mereka sudah lihat sendiri gimana gua buat kekacauan dengan para mahasiswi tadi. Pasti lagi mikir gimana caranya buat nyingkirin gua tanpa mengotori tangan mereka. Hah? Mau kemana dia? Tunggu. Apa? Gak. Jangan sampai. Gawat. Jangan sampai dia tahu jalannya. Sialan. Andres. Halo Andres, apakah kamu ada memerintahkan para anggota Yahami untuk menjaga bagian luar kampus? Ada pak, sebagian anggota ada saya perintah. Berikan saya jaringannya sekarang. Baik pak, saya akan segera kirimkan. Halo, siapapun itu, kalian dengar saya? Di sini kepala rektorat yang berbicara. Di mana lokasi kalian sekarang? Kami sedang memata-matai mahasiswa baru di daerah luar, Pak. Oke, bagus kalau begitu. Kalian semua, dengarkan saya. Mahasiswa itu nekat. Rasa penasarannya akan mengetahui rahasia kampus ini. Tapi Pak, dia bukan mahasiswa biasa, Pak. Saya nggak peduli. Saya nggak mau identitas rahasia kampus ini terbongkar. Apalagi untuk seorang mahasiswa baru. Kalau emang dia nekat melakukan, dan ia ditakdirkan berhasil mengetahui rahasia kampus ini, maka dia ditakdirkan untuk mati. Hah? Tombol apaan nih? Sangat janggal. Tidak terjadi apapun. Bunuh dia di tempat. Bukankah ini saat yang tepat untuk melakukan keahlian kita? Tunggu sebentar. Jika gua melihat motor-motor ini berada di tempat parkir biasa, itu adalah hal yang wajar. Tapi, kalau motor-motor ini
berada di daerah yang tertutup. Apa yang sebenarnya ada di kampus ini? Cepet keluar nah, mana sini orang? Ya, bisa nggak sih lu cepetin aksinya? Mereka udah teriak-teriak dari tadi, ribut banget Tasri dengernya. Sabar coba. Orangnya belum terlihat dari bidikan gua. Dia masih terlindung. Lagian juga loh, dia bakal mati sebentar lagi. Jadi ya udah santai aja, biarkan dia menikmati detik-detik terakhirnya sebelum pindah alam. Finally, saatnya beraksi. Dia pergi? Kemana dia? Kenapa lu lah? Lu udah bunuh target lo kah? Kok gua nggak denger suara tembakan sniper lo? Belum. Dia pergi. Gue kehilangan jejaknya. Belum. Maksud lo? Dia kemana? Gue nggak tahu. Tiba-tiba dia hilang di saat gue membidik, meninggalkan kau saat tidak berbakat dalam aksi membunuh. Lo bilang, lo ngeremehin gue kah? Lo arogan gitu ya lo? Lu ngomongin apa kocak? Orang dari tadi gua diam. Lu jangan suka nuduh-nuduh gitu ke gua. Kalau cewek di belakang gue kok cuman bukan lo, hantu. Minimal lu kalau ngeremehin orang berkaca dulu tuh nak. Well dear, saya berbicara pada kalian semua. Eits, hati-hati. Ada bahaya di belakang kalian. Bergerak atau menoleh sedikit pun akan kupastikan kalian mati. Jangan sampai detik-detik terakhir ini kalian sia-siakan. Don't get too nervous because I the same as you. I'm a killer. I'm an assassin. I'm a like a blood. Bukankah kalian sudah tahu itu? Bukankah kalian telah menyaksikanku dengan anak-anak itu? Dan apakah kau tahu? Aku bisa membunuh mereka, padahal mereka gak punya masalah denganku. Dan kali ini, aku menemukan seorang yang berani mencari masalah denganku. Entah apa, kalian hebat. Tapi, kalian harus belajar lebih banyak. Jangan lupakan apa yang telah kukatakan sebelumnya. Kalian semua, kalian masih denger saya? Apa? Gak. Dia. Siapa dia sebenarnya? Ih gila, nggak pernah sebingung ini dibuat sama dosen sendiri. Kata-kata beliau berat banget cuy, dan serem juga. Kayaknya dosen ini 11-12 deh sama dosen goib. Alamak, takut kali lah tiba-tiba kita diteror kan? Apa yang sebenarnya kampus ini rencanakan? Dengan mereka berani memperlihatkan senjata api ke kami, apakah itu bagian dari rencana mereka untuk membuat kita memilih dan mengambil risiko atas pilihan kita? Kok jadi gini ya? Ini boleh pulang nggak sih? Mau pulang aja boleh nggak? Yang pada intinya, dosen Andres mewajibkan kita untuk memilih mau lanjut atau enggak. Tapi setiap pilihan itu ada resiko masing-masing. Tapi kalau gue disuruh buat pilihan, gue sih milih lanjut aja. Soalnya aneh banget, kita sudah masuk semester 2. Udah amat lah kalau sistem kampus ini beda. Masalahnya sayang banget kalau kita pindah ke kampus kalau lain. gua sih udah pasti milih buat lanjut ya. Kalau gua pindah, gua nggak bisa lagi dong ketemu sama My Honey Bunny Sweetie Thomasku tersayang. Alamak, najisnya. Sadar diri ya, yang harga dirinya udah kepijak-pijak tuh sama keras sendiri. Gue kalau jadi lu mah malu ya. Kalau bisa, gue hilang aja dari dunia. Ingetin aja terus.
Bagus kalau kayak gitu. Sorry ya Ti, gua nggak kayak lu pikirannya sama cowok-cowok Korea mulu, mana banyak Kita emang lagi. gak mengerti sama apa yang dibicarakan dosen Andres. Tapi kalimatnya kok kayak serasa dalam banget ya. Dia ikut gue. Gue mau kemana, Eris? Rizka, lepasin tangan gue, Nyok. Diem nah, gue mau ngomong Bang, sesuatu. kenapa sih, Woi? Heh, coba kalau ngajak itu jangan jauh-jauh apa? Rahasia banget, Kak. Bisa gak sih lu tenang dikit? Ya lunya sih pakai nari-nari segala. Minimal bisik-bisik kek. Orang kayak mau dijamret aja. Ih, udah nah. Lu temenin gue ya. Ya, udah ayo. Tolong temenin gue nemenin Kak Averga. Hah? Kak Verga siapa? Ih, Kak Thomas bolot. Idi, kenapa pula lu manggil dia beda sendiri? Ya julukan kesayangan Ih, naik. apaan sih bolot? Oh, ini sepupu gua. Kan namanya Thomas Averga. Udahlah, gak usah banyak mulut. Yuk temenin gua. Hah? Seriusan lo ngajakin gue ketemu apa-apa ganteng? Aduh, gak salahin apa? Udah yuk, buruan. Ya, jam keman. Kemana aja lo ngajak gue? Biasanya ngajak Cheryl. Gak mau ngajak Cheryl. Dia orangnya bujungan kalau udah ketemu Kak Thomas. Ya udah, mending gue cari orang baru aja. Oke, siap, laksanakan. Cinca Chelsen kita opa, sarangeo. Loh, Akila. Tia, mau kemana lagi weh? Lu dari tadi di sono. Oh, ternyata ketahuan bolos nih ya. Oh, tak kasih tahu dosen lu. Janganlah lu kayak gitu, kayak lu nggak pernah bolos ae. Loh, Akila? Lu dari tadi di sono? Gue takut banget. Masa nih gue lihat ada 3 orang pakai hitam-hitam, terus 2 lagi bawa senjata. Gue lihat mereka masuk ke kelas kita tahu. Sumpah, gue takut banget. Gue kira ada pembantaian kan, jadi gue nunggu deh di Dia toilet. itu dosen Andres, dan satunya yang pegang senjata itu anak buahnya. Tadi mereka baru aja pergi habis menyampaikan info kampus. Jadi dia dosen. Ih gila sih. Kok dosen punya anak buah kayak gitu? Udah pakaian hitam-hitam, mana bawa senjata lagi? Bukannya itu terlalu mencolok banget ya? Emangnya tadi mereka ngomongin Kami apa juga ya? nggak ngerti apa yang diomongin sama Pak Andres, boy. Kata-katanya berat banget. Sebenarnya gue itu mau angkat tangan kan buat ngajuin pertanyaan, tapi gue nggak berani, coy. Takutnya meninggoy gue sama anak buahnya ntar. Kok gue merinding banget ya. Perasaan gue nggak enak. Oke, kalian mau kemana ini? Oh, kami mau nemenin Kak Averga. Kenapa? Ayo ikut nah, boleh nggak? Masalahnya yang keluar baru 1 anak buahnya. Pasti masih ada 1 lagi di kelas. Ya ayolah, buruan. Ya, jam keman. Gue mau hubungin Ziaon nih. Takutnya nanti dia malah pulang duluan lagi. Zia, lo kenapa sih? Ntar ya, tunggu sini. Jangan ngikutin gue. Zia, hati-hati Zi. Kalian mau lihat foto kita dulu kah? Lihat nih, gue masih simpan. Ya meskipun udah butek sih. Asli, lucu banget kita dulu kan.
Kan dulu sama sekarang tuh kita benar-benar jauh beda banget. Ya iyalah, dari dulu juga udah ganteng, sekarang malah tambah parah. Dulu sih cuma ganteng biasa, tapi sekarang udah level elegan, asik, menyala. Ganteng ya ganteng. Gaya rambut lo itu lo pikirin, makin lama makin kayak jamet. Terus si Sabtu selalu nolak lo berkali-kali. Minimal ngotak dikit lah. Cewek mana yang mau punya pacar, tapi rambutnya kayak mau ikut audisi film preman pasar? Lu diem atau gua tabok? Ya serah gua lah. Lu ngomong kayak gitu seakan-akan lu tuh kayak udah punya aja, Tom. Padahal muka lo lebih baik daripada punya gua. Wah, Tom, kok gua firasat kalau lo suka sama cowok lagi, Tom. Wah, parah. Apakah yang terjadi sama artis-artis luar itu nyata? Ganteng-ganteng tapi gak. Astaga, Tom, itu gak baik, Tom. Lu di mana gua patahkan leher kau? Sok tahu betul. Astagfirullah, Tom. Ternyata dan ternyata. Guys, Thomas guys. Jadi samanya Thomas Guy. Gak tahu juga ya. Kalau emang itu beneran, mulai detik ini gua gak mau temenan sama itu orang lagi. Takutnya malah nular. Kurang ajar. Lu sekali lagi lalu gua retakkan ginjal kau. Ih, dasar sialan. Sudah 10 kali lo ya yang negur buat jangan kelahi di truk. Tom, mana sih temenmu Yuspa itu? Senjatanya harus segera didata. Lagi-lagi lo selamat ya, Chris. Awas saja lo. Kenapa lagi sih lu sama orang itu? Kayaknya banyak masalah banget dah. Orang dia duluan kok. Ih, duluan. Udah umur segini masih aja kau ngeluarin alasan klasik kayak gitu. Bilang aja masalah cewek. Gak tahu juga tuh orang. Akhir-akhir ini dia ngeselin parah, coy. Setiap hari dia selalu gangguin gua. Apalagi kalau soal safety. Emang dia tuh seneng betul kalau lihat gua malu menderita. Heran juga gua. Alah, udahlah. Iri aja itu orang. Gak usah lah kau terlalu serius. Mana Yuspa? Weh, lo kenapa dah, Tom? Coba santai aja kalau ngomong. Gua gak ada waktu. Sekarang di mana Yuspa? Gak tahu tuh orang. Tadi gua lihat sih, dia pergi keluar mungkin. Siap Kak, maaf. Tadi saya melihat Kak Yuspa berada di area pintu masuk. Tapi tadi di saat saya mendengarkan lebih lanjut, sepertinya beliau sedang merencanakan misi dadakan dari Kak Sapti. Namun bersifat rencana dan rahasia. Mungkin hanya itu info yang saya ketahui, Kak. Kurang ajar. Gak mungkin ada misi yang sengaja dirahasiakan untuk para senior. Kenapa pula muka kalian sirik gitu? Sorry ya bro, kami gak terima orang gay. Najis banget asli. Jauh-jauh sana, ntar virusnya nular. Oh, ternyata. Itu alasannya kenapa Thomas mau jadi jomblo abadi. Apa sih tolong? Gua bukan gay, tolong. Kalian juga gak usah ngebuat truk ini hancur gara-gara emosi gue mecah. Gak usah kalian macam-macam sama gua. Emosi itu aja. Dan juga dia tuh gak pernah senyum asli. Gue juga kaget woy. Si Thomas lama-lama tambah gila. Sumpah, perasaan dulu dia tuh pendiam banget. Diem kayak pengemis jalan tuh nah, yang gak punya arah. Aing ingetnya tuh ya, pas waktu pertama kali dia ditemuin sama Pak Rektor. Entah dari mana Pak Rektor nemuin tuh anak. Udah badannya kotor, bau lagi, rambut acak-acakan. Tapi yang paling gua gak bakal lupa sama matanya sih. Gua dulu sampai gak berani natap matanya balik. Gila, matanya tuh ngeri banget. Gue gak berani bayangin sumpah. Kayak orang yang kesurupan dan gak punya jiwa. Tapi ya si Thomas udah jarang lagi kan kayak gitu. Maksud gue udah gak seaneh dulu. Hah? Seaneh apa? Khalil, lu udah lupa kah? Tutup mulut lo atau kita bakal mati di sini. Masih apa? Bisa gak sih kalau ngomong itu yang jelas? Gak usah bisik-bisik, bisa gak? Oke Tom, mana temanmu? Sudah dari tadi lah yang tungguin. Gak tahu nah. Udah berkali-kali gue tanya sama mereka semua. Gak bisa betul kalau diajak serius dikit. Awas memang tuh orang kalau gue ketemu ya, bener-bener cari gara-gara sama gue. Oh iya, by the way, para anggota kami telah sampai menuju ke sini. Kami telah menyiapkan puluhan orang untuk memindahkan senjata. Semoga aja tidak ada masalah sama proses perpindahan. Oke, baguslah. Terima kasih kawan namaku. Tidak sia-sia aku mempunyai kawan terbaik seperti kalian. Sudahlah, jangan senang hati bro. Kayak lu lupa aja party dari seorang temen. Oh iya, lu gak mau menceritakan pengalaman pertama lo kerja kan? Ya, kalau itu... lo.
Apa? Kok enak banget lu nyindirin pantat lu di situ. Gua duluan ya yang mau duduk di sini. Awas. Emang truk ini punya bapak lo apa? Seenaknya lu ngusir-ngusir gua. Siapa suruh dari tadi lu nggak duduk di sini? Aduh, hai, cuma masalah kursi aja malah diributin. Untung aja kalian teman aing. Kalau enggak, udah ku tempelin kalian sesatu. Gile, ampun Pak Ketu. Nggak capek kalau ngurusin satu perusahaan itu? Kalau itu aman aja. Oh ya enggak, siapa tahu kan ada yang bisa kami bantu. Gak perlu repot-repot, bos. Kan yang kerja bukan aku sendiri. Anak buah gua banyak, mana udah tua-tua lagi. Ih, ngerinya nah ini orang. Emangnya nggak ada yang iri sama lu apa? Mana masih muda, udah didikan atas sana. Iya coy, beneran aman aja kah? Nggak ada yang sirik sama lu gitu. Udahlah, Tom. Gue yakin. Lagian juga loh, gue sama mereka. Iya, kau yang terhebat. Jadi aku yakin semua bakal baik-baik saja. Oh hebat dalam kami. Ya takutnya aja kan tiba-tiba lu ditusuk dari belakang gara-gara ada yang sirik. Chris, jangan ngomong kayak gitu, kebiasaannya bro. Tom, justru disitulah letak asiknya bro. Mau melihat dia menderita kan ada pengkhianat yang nyerang, ya lu serang aja balik. Sekali-sekali main tonjok-tonjokan lah. Kan lu butuh bosen sama brengsek. Tutup mulut lo atau gua sobek detik ini juga. Minimal omongan lu jangan tuh lah. Kenapa Pak? Kita harus pergi sekarang. Tapi Pak, kenapa? Puluhan senjata itu belum diturunkan. Gak usah banyak mulut brengsek. Ayo kita siapkan mobil untuk pergi dari sini. Tapi Pak, saya butuh alasan. Bagus kamu ngomong gitu sama orang lebih tua. Cih, berani-beraninya tangan kotor Anda menampar teman kami. Katakan sekali lagi kalau Anda sanggup. Emangnya lo siapa? Kami nggak takut meskipun lo bapaknya atau kakek buyutnya sekalipun. Kami tetap butuh penjelasan yang jelas. Ingat ya, Khalil teman kami tetap pemimpin Anda yang berhak mengatur semuanya. Jangan sampai Anda mentang-mentang paling tua darinya, Anda malah bertindak seenaknya di sini. Jawab saya atau kepala Anda yang jadi taruhannya. Kami ada proyek dadakan. Bisa nggak sih kalau ngomong tuh yang jelas? Teman-teman, tolong hentikan. Tolong biarkan aku pergi. Tapi kau... Tidak, Tom. Kau dengarkan penjelasannya tadi. Kami ada proyek dadakan. Jadi tolong, biarkan aku pergi. Tapi senjatanya belum semua diturunkan. Tom, semua senjata sudah beres. Ayo kita bubai. Sialan. Sudah teman-teman, terima kasih. Sebenarnya aku benar-benar ingin sekali menikmati waktu lama bersama kalian lagi. Tapi kita juga harus ingat, waktu terus berjalan. Dan kita tidak bisa memaksakan waktu untuk berhenti di masa kecil. Ingatlah, ini sudah menjadi tanggung jawabku. Dan juga bentuk kehormatanku. Dan juga, aku butuh doa dan dukungan kalian. Agar kami bisa menyelesaikan proyek ini secepatnya. Agar kita bisa ngumpul lagi seperti dulu. Kami akan selalu mendukung lo. Terima kasih bro. Lo udah jadi bagian dari hidup kami. Kami gak akan pernah buat ngelupain lo. Iya, sama-sama teman. Pak, tolong biarkan saya yang menyetir. Bapak bisa duduk dan istirahat. Saya tahu Anda lelah. Gak usah repot-repot Khalil. Biar saya saja yang menyetir. Justru pemimpin sepertimu lah yang butuh waktu untuk istirahat. Dan ya, dia sudah pergi. Ya, padahal baru aja dia balik. Lucu banget. Padahal dulu dia yang paling males mikirin masa depan. Tapi sekarang dia duluan yang paling melangkah. Gue gak nyangka kalau kalian sudah begitu dewasa. Tapi dia benar sih, kita gak bisa berhenti di tempat yang sama selamanya. Waktu selalu memaksa kita untuk tumbuh. Maaf kak, saya gak sengaja. Saya nggak lihat tadi ada orang di depan saya. Sudah, nggak apa-apa. Lanjutkan tugasmu sekarang. Baik, siap kak.
Udah woi, jangan dibawa pusing. Itu bisa kita perbaiki. Jangan samakan dunia sinetron sama dunia nyata. Always positive thinking, bro. Permisi kak, maaf sebelumnya. Apakah ada data untuk puluhan senjata ini agar kami mudah untuk memisahkan jenisnya? Sialan, gue lupa lagi. Kami gak sempat buat memasukkan daftarnya. Dan untuk sekarang, kalian pisahkan secara manual terlebih dahulu. Datanya akan segera menyusul oleh Yuspa. Karena akses tersebut hanya bisa lewat tablet Yahmi. Kira-kira Yuspa ini kemana dah? Dari tadi dia nggak balik-balik. Penasaran gue sama misi rahasianya. Awas aja kalau gue ketemu. Cari Yuspa. Kita nggak boleh biarin dia seenaknya. Apakah aku salah jika aku menolongnya? Kok gedungnya tiba-tiba getar? Kayak serasa mau roboh coy. Kalian ngerasa gak sih? Iya weh, kerasa banget. Kenapa ya? Wah, apa jangan-jangan emang sengaja dirobohkan lagi gara-gara kampus ini sudah mau di blacklist? Weh, sembarangannya nama mulutnya. Lah, emang fakta woi. Buktinya aja nama kampus ini udah jelek banget gara-gara kasus kematian Ziad kemarin. Weh, gak usah dibawa pusing. Waktu, woi. Emang lo yakin Kak Thomas sekarang lagi ada di ruangannya? Jangan sampai kita nyamperin malah nggak ada orangnya. Cuy, gue juga mikir gitu juga loh. Para senior ini kayak susah banget ditebaknya. Kadang ada, kadang tiba-tiba ngilang. Kalian tenang aja. Kali ini gue yakin kok Thomas ada. Lagian kan kita cuma mau ngobrol bentar. Ngobrol? Kayaknya lu jarang banget repot-repot nyari senior. Aneh banget deh. Kayak serasa Kak Thomas itu si paling misterius aja. Ya emang Oget. Dari awal dua kampus ini aneh gitu. Pas semester 1, kita kayak dibuat nyaman banget. Padahal gue yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Lah, ternyata lu juga ngerasa gitu. Ah elah, gue kira cuma gue aja yang ngerasa ganjel. Kayak ada bagian dari kampus ini yang sengaja nggak mereka tunjukin gak sih? Coba nggak usah berlebihan. Siapa tahu memang sistemnya begitu, biar kita nggak kaget. Semester 2 kan memang pastinya lebih berat gak sih? Berat atau malah serem. Sumpah loh, semenjak gue lihat orang-orang bersenjata tadi, pandangan gue udah jadi negatif banget, asli. Jangan gitu nah. Jadi merinding kocak. Belum aja semester 2 mulai. Udah, jangan mikirin yang aneh-aneh. Yuk cepat, Kak Thomas pasti udah nungguin dari tadi. What kind of fate is this? It's not my fault. I just want to save him. Is that wrong? And then I killed them. Just wanted to save my own life. God, my kind of fate is this? Avirga. Why does the best come back? Pembunuh tidak pantas dimaafkan. Do murderers just deserve to die? I'm tired. I give you. Bangun Clara Arnoldia. Bangun.
Di mana hasil latihanmu selama bertahun-tahun? Saya tidak pernah mengajarimu menjadi orang lemah, Clara. Dunia ini tidak menerima orang-orang yang lemah. Ingatlah, saya melatihmu agar kamu menjadi kuat dan melawan kejahatan yang berada di dunia ini. Jangan sampai semua hal kecil itu akan membuatmu mati sia-sia. Tunjukkan kalau kamu kuat, Clara. Dia benar. Aku harus kuat. Aku tidak diciptakan untuk menjadi lemah. Halo Pak, di mana kau sekarang? Saya telah berada di kampus Yahmi. Bagus, aku telah mengirim angka di rekeningmu. Itu bukan cuma angka, melainkan sebuah jawaban untuk semua yang pernah kutahan. Dengan itu, semua yang menghalangiku bisa lenyap. Kau tahu dunia berputar? Orang memuji Khalil, memandangnya ia seorang pahlawan. Sementara aku hanya bayangan. Uang ini untuk mengakhiri bayangan itu. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Saya akan berusaha mengeksekusinya dengan cepat. Saya hanya butuh strategi yang pas. Saya tidak mau tahu. Dia harus mati secepatnya. Usahakan hari ini misi kau selesai. Jika tidak, kembalikan bayaran itu. Saya heran, apakah Bapak mempunyai rencana untuk membunuh saya? Kami, para pembunuh bayaran, tahu waktu yang tepat untuk beraksi, Pak. Dan kami juga mempunyai hak untuk memikirkan diri sendiri. Masih bisa kau memberiku alasan itu? Kau telah menandatangani surat kerjasama itu. Dan sekarang, uang akan terus bersamamu jika kau selalu mengikuti kemauannya. Begitupun sebaliknya. Semua itu akan lenyap jika kau tidak mengikuti kemauannya. Kau tenang saja, akan kutambah angka 10 triliun itu. Atau membiarkan orang tua mati kelaparan. Siapa dia? Sudah kuduga dari awal. Siapa Anda dan apa tujuan Anda sebenarnya? Siapa anak ini? Apakah dia bagian dari kelompok pembunuh bayaran? Jawab saya sekarang atau perlahan mati karena kehabisan nafas. Siapa kamu? Masih sanggup Anda bertanya? Gak sadarkah nyawa Anda terancam? Lihatlah ini. Saya yakin ini pasti atasan Anda kan? Masih ada aja ya anak buah yang iri sama atasannya sendiri, sampai tega menjual nyawanya hanya demi sebuah kasta tertinggi. Bener-bener kalian sama saja seperti korban-korbanku di luar sana. Saya heran, kenapa para orang selalu berpikir uang adalah keringanan, padahal itu selalu menjadi beban baru. Itu bukan urusan kau, brengsek. Jangan berharap kau berjalan sesuai dengan rencanamu. Kau tahu konsep tentang dunia, bukan? Kau tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan sekarang buktinya, kau tiba-tiba berhadapan dengan gadis sepertiku. Lalu apa yang kau rencanakan? Masih bisa kau bertanya? Ya pastinya. Aku akan melakukan berbagai macam cara untuk itu. Tapi sepertinya tidak seru kalau tidak ada pertumpahan darah. Apa yang kau lakukan? Selamat tinggal, pecundang.
Nyonya Fana, maafkan saya. Enggak, kau gak salah sayang. Kau telah melakukan hal yang benar, Clara. Maafkan saya. Maafkan keluarga saya. Bagus Clara, kau hebat. Saya bangga padamu. Dasar pembunuh gak becus. Ayo cepat pergi dari sana dan selesaikan tugasmu sekarang. Am I wrong if I want to help him? Yuspa, dengerin gue baik-baik. Gue butuh bantuan lo. Jika tentang itu, maka serahkan semuanya pada gue. Tapi kenapa lo ngelarang gue untuk memberitahu pada yang lain agar masalahnya cepat selesai? Iya, gue tahu lo juga ada benarnya. Tapi lo juga seharusnya tahu berlaku mereka. Lah, terus kenapa? Kenapa lo sangat tidak percaya dengan kerjasama kami? Lu juga harus ingat, kita ini satu tim, Sap. Bisa nggak sih lu nggak usah egois? Wah, emang gue egois, Yuspa. Tapi itu semua juga demi letak jabatannya. Apa kalau lupa? Jangan sampai kesempatan ini lu sia-siakan. Berikan tabletnya. Berikan tabletnya sekarang atau gua rebut paksa dari tanganmu. Cepat. Tapi Tom, gue Kami gak punya waktu untuk dengerin alasan lo. Kami sudah mendengar semuanya, Yuspa. Yuspa, lu dengar gua nggak? Hah? Apa? Kenapa malah Thomas yang di layar? Sialan nih orang. Waduh, kok malah si Tamus yang di layar? Kalau dia gue gak ikut-ikutan, Sep. Males ngomong sama dia. Sialan nih orang, selalu aja ikut campur. Oke Thomas, gue mau tanya, di mana Yuspa sekarang? Jadi seperti itu rencana kalian? Lu kok mau apaan sih Tom? Gak usah pura-pura bego depan gua, Sap. Gua tahu karakter lo. Itu bukan urusan kalian. Bukan urusan kalian mata lo. Sekarang gua mau nanya, seberapa bodohnya sih kami? Sampai-sampai lu lupa dengan amanah kami. Jawab, Sep. Gue tahu kalian tidak akan serius untuk menghadapi masalah sulit ini. Brengsek, lu bilang itu masalah sulit? Emang seberapa sulitnya? Dibandingkan kita berkali-kali ngelawan puluhan mafia di luar sana? Apakah yang itu lu masih gak percaya? Bahwa kita bisa melawan satu hacker saja? Di mana letak solidaritasmu, Sep? Iya, kita tahu kita beda jenis, Sep. Tapi minimal jangan egois bareng rekan sendiri. Kekuatan kita dari bentuk rasa persatuan. Lalu lu masih kurangkah dengan bukti nyata bahwa semua orang yang dimonitor lo ini masih bertahan di kampus ini? Sialan tuh orang. Tom, apa yang bakal lu lakuin? Lakuin apa? Lu juga terlalu percaya dengan omongan Septina.
Gua yakin pasti lu bakal ngikutin seluruh kemauan dia untuk membasmi hacker itu sendiri tanpa mengingat siapa yang selalu ada di samping lu selama ini. Lu sampai lupa kalau kita berada di sini untuk kerjasama. Itu masalah kita dan kita harus selesaikan secara bersama, bukan malah egois untuk mementingkan jabatan. Ingat Yus, lu bukan mahasiswa baru lagi di sini. Lu udah senior sama seperti kita. Kita udah nggak beda lagi. Harusnya lu lebih memerhatikan siapa yang lagi kau hadapi. Gua berharap lu bisa ambil madu dari perkataan Thomas tadi, Yus, Pak. Jangan sampai lu ujung-ujungnya malah mengkhianati kami. Padahal kita punya niat baik. Kewajiban kita di sini hanya kerjasama dan saling menghargai. Lu jangan hanya ngikutin ego lu. Iya, gue tahu itu. Maaf teman-teman, gue lalai. Dan terima kasih telah mengingatkan gue. Dan tugas lo sekarang adalah mendata seluruh senjata. Setelah itu, laporkan masalah tadi kepada rektor agar kita mudah mengambil tindakan. Karena ini juga masalah serius kalau bukan tokoh kampus yang turun tangan. Permisi Pak, ada yang ingin saya laporkan. Apa? Jangan bercanda kau, Yuspa! Iya Pak, saya baru saja dapat laporan dari Sakti. Itu pun mendadak, kami belum tahu detailnya. Pada intinya, ada hacker yang berhasil merentas website rahasia kampus kita. Saya rasa hacker itu... Loh, kok mati? Udah gue duga sih beliau bakal matiin duluan. Udah emosi banget tuh kayaknya orang. Sialan! Nggak mungkin. Ini mustahil. Sialan. Belum lagi satu masalah gadis itu. Sekarang hacker juga ikut campur. Itu heran juga loh sama geng-geng mereka tuh. Geng siapa sih, Tom? Di sini banyak geng, gak cuma satu doang. Kita pun juga termasuk geng di sini. Tahu tuh, Thomas. Gak usah marah-marah terus, Tom. Cerita sini, Tom. Loh, geng Sakti, Zera, Vira. Gue rasa emang mereka tipikal cewek sombong banget asli. Tom, justru itu letak asiknya. Mereka tuh cewek mahal, Tom. Coba kalian perhatikan, adakah cewek yang lebih cantik seperti buat mereka yang mempunyai rasa cuek terutama pada kita kaum pria? Dan lo tahu kan, itu yang membuat kita merasa tertarik dan tertantang kalau mau dekati salah satu dari antara mereka. Tidak gitu juga konsepnya. Mereka nggak ingat kalau kita seharusnya mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, bukan malah meremehkan kita seolah-olah kita nggak bisa apa-apa. Kalau seperti sih bisa dibicarakan baik-baik ya. Cewek lu tuh nggak bilangin, gak usah terlalu sombong bareng kita. Heran juga gua kenapa sih lu selalu ngejar tuh orang, padahal udah tahu kalau itu cewek bukan sembarang cewek. Ya udah sih Tom, gua kan emang lebih suka hal seru yang menantang. Lo juga bisa Tom buat deketin salah satu di antara mereka tawarannya. Tapi sorry, gua gak ketarik sama cewek. Ya wajar sih, kan lu suka sama cowok Tom. Gak usah mulai. Gue nggak expect sih. Kok lu bisa mikir gitu sih, Tom? Lu kok kayak assaulting gitu, Tom? Tolol. Cowok pro di mana, Tom? Gak ada, cowok. Gak usah mulai ya kalian berdua. Lu kalau assaulting toxic ya, Tom? Gua gak assaulting. Dasar kambing pria. Siapa yang nelpon lu, Tom? Gue dapat panggilan dari Pak Rektor. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Gue tahu, pasti beliau mau membagikan misi hacker itu. Halo Tom, saya butuh bantuanmu. Tidak perlu basa-basi Pak. Bapak pasti ingin saya membantu menyingkirkan masalah hacker itu. Kau tahu? Tentu saja Pak. Saya tahu info tersebut dari Yuspa teman saya. Oh,
Baiklah Tom, tetapi bisakah kau ke ruangan saya setelah ini? Mungkin untuk sekarang saya tidak bisa Pak. Apakah Bapak lupa kalau saya punya jadwal konseling siang ini? Iya Tom, saya tahu. Tapi Burana akan ke kantor saya siang ini. Maka dari itu, kau langsung ke ruangan saya. Sekalian kita membicarakan tentang misimu ke depannya. Karena ini adalah misi yang lumayan sulit Tom. Jangan sampai kamu mengecewakan saya. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Yuk guys, kita pergi. Weh, lu doang kayak dikasih misi sama rektor. Kita enggak kah? Nah, ada juga dikasih. Weh, mana adil kayak gitu? Gebut banget asli di kamar mulu gua. Gak di sini. Biar saya saja ngurus. Sialan. Kepala aku sakit banget. Gak kuat Clara. Jalani saja. Bentar. Tunggu. Apa? Kenapa bentuknya seperti senjata di rumahku? Mau kemana lagi dia? Wih. Tunggu. Apa? Sialan. Jangan sampai dia menemukannya. Ini gak bisa dibiarin. Udah aja sana. Gua mau ke ruangan Pak Rektor. Kasian lo Pak Tua itu udah nungguin dari tadi. Kalau ada misi sisa bagi-bagi kami. Awas aja lu kayak Yuspa. Diem-diem malah dapat misi privat. Iya aman bos. Halo Pak Rektor. Ini saya mau OTW ke ruangan Bapak sekarang. Lupakan itu Tom. Apakah kau melupakan senjatamu? Sepertinya tidak Pak. Buktinya saya selalu bawa kemana-mana. Gak mungkin Thomas. Saya selalu mengawasi setiap tempat. Saya juga tahu pergerakanmu sebelumnya. Kau tahu Tom, mahasiswa baru masih berkeliaran di kampus ini. Jangan sampai senjata api itu jatuh ke tangan orang yang salah Tom. Lari sekarang sebelum terlambat. Gak mungkin. Kok bisa ada senjata api tergeletak di jalanan kampus? Milik siapa senjata ini?